Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, selamat datang di tahun baru 2022. Insya Allah dari Mudif Consulting akan sharing sama teman-teman sebuah produk baru yang ada di belakang saya ini. Nah, ini berawal dari sebuah kegundahan. Sebenarnya kenapa sih banyak dari kita itu ngerasa sehari-hari kok kayak kurang produktif? Padahal waktu banyak berjalan terus kayaknya banyak juga sih yang dilakuin, tapi entah kenapa kayak nggak ngerasa dapat apa-apa. Ya kan, minggu-minggu berlalu sampai berbulan-bulan kayaknya nggak dapat apa-apa. Termasuk buat teman-teman yang ngerasa udah bikin banyak target harian, daily task gitu, tapi kok kenapa nggak banyak yang achieve atau nggak banyak yang tercapai. Saya mau nunjukin kepada teman-teman sebuah tools baru dari kalender ini yang insya Allah akan ngebantu 2022 teman-teman insya Allah makin baik lagi. Tips dan triknya akan saya jelaskan setelah ini. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan daripada kalender, produktif kalender sebenarnya dari Mudif Consulting. Ini lihat ya. Jadi ini adalah gabungan dari 12 bulan. Ya, ini gabungan dari 12 bulan. Nah, setiap bulan itu kita punya satu kotak masing-masing dan di sini udah ada. Jadi kita ada kalender Hijriyah juga sama Gregorian ya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri. Ini ada Januari, lalu di situ ada juga Hijriyahnya. Bahkan kita udah kasih tahu juga kira-kira hari-hari yang penting di dalam Islam seperti puasa, ya, lalu ada dia nanti tahun baru Islam, Maulid dan macam-macam. Ini udah satu paket. Jadi insya Allah teman-teman kira-kira 2022 itu kelihatan produktivitasnya dari satu kalender ini. Maka pertanyaannya, gimana cara menggunakannya? Nah, ini yang paling penting kan. Apakah kita harus nulis semua target di dalam satu box itu? Padahal kayaknya kelihatan ini boxnya nggak terlalu besar. Nah, teman-teman, ada dua cara penulisan. Tapi sebelum saya jelasin gimana cara nulisnya, ada hal penting yang itu menjadi elemen produktivitas. Ya, yang pertama adalah elemen karir. Gimana caranya teman-teman setiap saat itu berkembang karirnya, nambah baik pemahaman karirnya, ningkat karirnya juga. Lalu di sini ada kesehatan ya, gimana caranya teman-teman itu makin sehat, makin bugar. Percuma karirnya bagus tapi nggak sehat. Ya, nggak cuma sehat juga, tapi ternyata cintanya juga bagus. Cinta ini bersama keluarga maksudnya. Jadi teman-teman berhubungan baik dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga, dengan saudara. Karena betapa banyak orang yang bagus karirnya, bahkan sehat, tapi di keluarganya ternyata tidak memiliki relasi atau hubungan yang baik. Lalu ada juga sosial. Nah, sosial ini masuk ke hablum minanas ya. Jadi teman-teman tuh ngebantu sosial, teman-teman aktif di sosial, teman-teman peduli dengan masyarakat. Nah, itu jadi bagian produktivitas sosial. Dan yang paling penting yang akan mengitari semuanya adalah produktif spiritual atau hablum minallah. Gimana caranya keimanan kita semakin hari itu makin baik sama Allah. Dan 5 elemen produktivitas ini teman-teman menjadi inspirasi terisinya dari semua blog yang ada di sini. Jadi ada dua penulisan, cara penulisannya. Cara penulisan yang pertama teman-teman semuanya. Teman-teman ini kan ada hari ya masing-masing dengan tanggalnya. Teman-teman fokus aja kepada satu target besar per harinya. Ini tata cara penulisan yang pertama ya. Fokus kepada satu target besar per harinya yang itu impactful buat ngebantu teman-teman makin lebih baik. Bisa milih dari mana? Bisa milih dari 5 elemen produktivitas ini. Teman-teman itu mau kira-kira hari ini mau ningkatin yang mana? Misalnya kalau teman-teman targetnya itu harian ya. Misalnya kan sekarang hari Rabu ya, besok Kamis ya. Kamis saya pengen sehat deh. Ya, saya pengen coba lari pagi ya. Lari pagi 1 jam. Ya kira-kira lari pagi 1 jam. Nah, jadi gimana caranya di hari Kamis itu teman-teman ketika lari pagi 1 jam, nah itu berarti teman-teman achieve ya. Achieve. Misalnya hari apa lagi? Mau setiap hari boleh. Jadi mau yang cara penulisan yang pertama setiap hari itu satu pencapaian besar boleh. Fokus aja ke satu dulu, sisanya insya Allah teman-teman akan ngikutin produktif dengan sendirinya. Contohnya yang di hari Jumat ini sebenarnya selesai 2 artikel pengembangan diri misalnya. Selesai baca 2 artikel pengembangan diri. Nah, ini kalau mau harian silakan. Ya, ini bisa teman-teman tulis secara harian. Nah,
cara penulisan yang kedua, teman-teman semuanya, teman-teman kan sering banget kebiasa untuk bikin daily task gitu kan. Yang akhirnya banyak banget yang gak achieve. Sekarang jangan fokus sama daily task, tapi fokus aja sama target akhir tanggalnya. Contoh, teman-teman itu pengen banget nyelesain skripsi dan di bulan Januari pengen nih skripsinya bab 1 selesai. Target teman-teman itu bukan setiap hari ngerjain skripsi, sehingga jadi daily task. Itu enggak. Fokus aja kepada tanggal berapa hari terakhir penulisan bab 1. Katakanlah di tanggal 21 ya. Selesai bab 1. Nah, selesai bab 1 nih. Ya udah, berarti teman-teman walaupun sekarang hari Rabu, berarti teman-teman itu ingatnya ini selesai bab 1 nih. Teman-teman bisa ngerjain hari-hari ini, hari-hari sebelumnya. Sehingga ketika teman-teman melihat kayaknya 3 hari lagi mau tanggal 21, maka teman-teman bisa ngebut intinya gimana caranya di tanggal 21 selesai bab 1. Berarti kalau misalnya bab 1 ini atau skripsi ini mungkin kira-kira masuk ke karir gitu ya. Ini masuk ke karir. Nah gitu teman-teman, jadi ada 2 cara penulisan. Bisa harian, yang teman-teman fokus aja kepada satu target besar dari 5 elemen ini. Atau fokus teman-teman kepada target yang sifatnya adalah tanggal. Jadi jangan nulis setiap hari ngerjain skripsi, ujungnya kagak dikerjain. Tapi fokus aja kepada tanggal berapa harus selesai. Ya, tanggal berapa misalnya harus ketemu sama orang A, tanggal berapa misalnya harus dapat omset sekian. Nah, itu kira-kira begitu. Tanggal berapa harus hafal mungkin Al-Qur'an 2 juz. Nah, itu silakan. Ya, ini ada di bulan Januari, Februari, Maret sampai akhirnya Desember. Nah, jadi teman-teman silakan boleh diisi dan mudah-mudahan teman-teman menjadi orang yang produktif setiap harinya. Nah, kalau teman-teman ngerasa masih bingung gimana cara nulisnya, teman-teman boleh japri ya admin daripada Mudif, ataupun teman-teman boleh juga nanti silakan chat di kolom komentar yang ada di channel YouTube yang bagian video ini diupload. Nah, selamat teman-teman untuk yang sudah tahu bagaimana cara nulisnya, dan buat teman-teman yang belum punya kalender ini, silahkan teman-teman boleh klik link di bawah ini untuk mendapatkan kalender yang keren ini. Ini dia cetaknya A1 dan ini bahannya glossy, bisa dihapus. Nah, oke teman-teman semuanya, jangan sampai tahun 2022 ternyata nggak lebih baik daripada tahun kemarin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.